Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Channel kapanpun teman-teman mengakses video Kinoko Channel ini. Kono doga o shite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini kita memasuki rangkuman buku Minna no Nihongo part keempat minasan. Artinya kita akan belajar bab 16 sampai dengan bab 20. Jadi simak terus videonya sampai akhir untuk minasang review ya minasang. Oke? Tanpa berlama-lama berlila-lila teuing minasang, langsung saja kita masuk ke bab 16. Di bab 16 ini kita akan belajar cara mengurutkan kegiatan, mengurutkan kata sifat, mengurutkan kata benda juga minasang. Oke? Di video sebelumnya udah dijelasin juga minasang. Oke, di bab 14 kita ketemu dengan bentuk T. Nah, di situ adalah bentuk T dari kata kerja. Rumusnya kalau kata kerja pertama gimana, kata kerja dua gimana, kata kerja ketiga juga gimana, itu udah dijelasin minasang ya. Buat yang belum jelas bisa nonton video part 3, part sebelumnya. Oke? Dan kali ini kita juga akan sharing ke teman-teman bahwa tidak hanya kata kerja aja loh yang punya bentuk T gitu. Tapi kata benda dan kata sifat pun ada bentuk T-nya minasang. Oke? Langsung saja. Kalau kata benda dan kata sifatnya, bentuk T-nya cuma tinggal nambahin D. Contoh hansamu berarti hansamu D gitu minasang. Terus benri berarti benri D. Apalagi ya kirei berarti kirei D dan lain sebagainya. Kalau kata benda ya silahkan kata bendanya apa. Contohnya Indonesia D, Indonesia Jing D, kuruma D, Nihon no kuruma D, dan selain sebagainya. Kata benda tinggal nambahin D aja minasang. Oke? Seperti itu. Lalu berikutnya kata bentuk T dari kata sifat I gimana? Kalau bentuk T dari kata sifat I adalah hilangkan I-nya, ganti dengan kute minasang. Oke? Hilangkan I-nya diganti dengan kute. Contoh kalau mahal itu takai berarti taka kute. Kalau enak oishi berarti oishi kute. Kalau misalkan jelek warui berarti waru kute. Kayak gitu minasang. Oke? Kata kerja seperti apa udah dijelasin di bab 14. Kalau misalkan terus kata benda dan kata sifatnya tinggal nambahin D. Kalau kata sifat I itu cuma ganti I-nya dengan kute aja minasang. Oke? Itulah bentuk T dari kata kerja maupun kata benda maupun kata sifat. Seperti itu minasang. Oke? Setelah tahu bentuk T minasang ya, setelah tahu bentuk T dari kata kerja, kata benda, dan kata sifat, nah bentuk T ini punya makna juga untuk menyambungkan minasang. Kalau kegiatan berarti menyambungkan kegiatan. Kalau kata kerja berarti menyambungkan kegiatan. Kalau T-nya kata kerja. Kalau misalkan kata sifat berarti bentuk T-nya ini untuk nyambungin kata sifat tersebut. Contoh gini deh, kita kata kerja dulu ya, belajar kata kerja dulu. Nah, misalkan gini, bangun tidur, ku terus mandi, lalu gosok gigi, lalu pergi ke sekolah. Bangun tidur, oke. Okite kara, nah, belum dijelasin sih ya binasangnya. Ada rumus bentuk T tambahin kara arti adalah setelah, oke. Okite kara, setelah bangun gitu ya, setelah bangun. Showerを浴びてご飯を歯を磨いて misalkan ya起きてからシャワーを浴びて歯を磨いてご飯を食べて misalnya gitu ya, ini makan dulu baru gosok gigi dulu baru makan gitu ya. Oke, baik lagi. Okite kara showerを浴びてご飯を食べてそれから学校へ行きます。Nah, setelah bangun saya mandi, makan, lalu pergi ke sekolah. Nah, itu mengurutkan kegiatan. Jadi kegiatannya harus berurutan minasang. Oke, nanti malam, kombang. Kombang, nanti malam saya mau nonton TV, terus belajar, lalu tidur misalnya. Nonton TV, belajar, lalu tidur. Nah, T di sini bisa bermakna koma aja minasang kalau dalam tulisan kayak gitu. Minasangnya kombang, oke. Terebi o mite, benkyou shite, sore kara nemas. Kayak gitu minasangnya. Sore kara itu kemudian, oke, atau setelah itu. Seperti itu minasang. Jadi kalau kata kerja itu T mas gitu ya minasangnya, bentuk T tambahin mas untuk diurutkan kegiatan, untuk mengurutkan kegiatan, dan kegiatannya itu harus berurutan minasang. Kalau makan dulu ya gohan wo tabete, nanti malam saya makan, minum obat, lalu tidur. Oke, kombang
Oke, gohan o tabete, kusuri o nonde, sore kara nemas. Kayak gitu, harus berurutan minasan kegiatannya. Jadi diurutkan bener-bener. Seperti itu des, kalau misalkan kata kerja minasan. Dan yang menentukan, sensei gimana kalau misalkan bentuk lampau gitu ya, bentuk lampau. Nah di sini yang menentukan dia lampau ataupun bukan itu adalah ujungnya. Kalau kemarin saya makan minum obat tidur jam 10 misalkan ngomongnya kemarin. Oke, kino gohan o tabete kusuri o nonde 10 ji ni nemashita. Nah, mashita ini mewakili bahwa yang sebelumnya juga termasuk lampau. Kayak gitu minasan. Terus kalau nemas berarti artinya belum kejadian malam ini kan nanti gitu ya, itu pakai nemas kayak gitu minasan. Nah terus misalkan contoh pengen ngelakuin sesuatu itu adalah tai des gitu ya. Nah ada juga teman-teman yang Nihon e ikitai Nihon e iku mokuteki wa oke okane wa sagashita kute gitu ya. Nihongo benkyou shitakute. Nah, takute. Nah, mungkin ini agak kurang tepat aja kedengarannya minasan. Yang benar adalah menurut saya ini kalau misalkan salah, mohon maaf ya gitu. Nah, cuma saya pernah nemenin interview, interview teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Terus saya tanyakan langsung ke orang Jepang kalau begitu ada nggak sih itu memang contoh heng dato kikoe dan desne, heng dato kikoe mas katanya gitu ya. Itu kedengaran aneh katanya minasan. Jadi daripada okane o sagashitakute, sebetulnya okane o sagashimasu tuh nyari duit tuh bukan okane o sagashimasu, yang enaknya yang tepatnya itu okane o kasegimasu ya minasan. Ini boleh dicatat nih kotobanya, okane o kasegimasu. Nah, teman-teman tuh pada bilang begini, okane o sagashitakute Nihongo o benkyou shitakute. Nah, jadi karena mau menyambungkannya yang menyambungkan tainya gitu, itu kurang tepat minasan. Jadi di situ tuh okane o kaseide Nihongo o benkyou shite okane o chokin shitai desu misalkan gitu. Nah, shitai des di sini ujungnya tai ini mewakili bahwa yang sebelumnya juga keinginan. Kayak gitu minasan, itu kalau kata kerja. Berikutnya kata sifat minasan ya, kata sifat. Nah, contoh gini, Aliando ganteng, baik dan ramah. Misalkan Aliando ganteng, baik dan kaya misalnya gitu ya. Kan positif ya minasan, bagus. Aliando tuh ganteng, baik dan kaya. Aliando sang wa ganteng itu hansamu ya. Hansamu de. Nah, itu bentuk T ini untuk nyambungin. Hansamu de yasashi, baik itu yasashi ya. Yasashikute. Nah, yasashi itu kata sifat i berarti kute. Ariando san wa hansamu de yasashikute okane mochi desu. Kayak gitu minasan. Oke? Seperti itu des. Nah, minasan. Nah, berikutnya kalau kata benda gimana? Contoh gini. Saya Lukman dan saya pengajar bahasa Jepang dari Indonesia, misalkan ya. Saya Lukman dan saya pengajar bahasa Jepang dari Indonesia misalkan ya. Watashi wa Lukman de Indonesia no Nihongo no sensei desu misalkan kayak gitu. Nah, jadi de ini kata benda seperti itu des. Toyota itu mobil Jepang dan mobil Jepang dan populer gitu misalkan gitu ya. Toyota wa Nihon no kuruma de ninki ga arimasu misalkan seperti itu minasan. Jadi ya terserah lah minasan seperti apa, coba mulai rangkum kata-katanya. Dan di sini artinya beda dengan to. Kalau to itu minasan untuk antara kata dengan kata. Oke, contoh saya dan dia, saya dan teman-teman, saya dan kamu adalah orang Indonesia dan saya dan kamu adalah orang Indonesia dan seorang Kensusei misalkan kayak gitu ya. Nah, itu dannya beda. Kalau saya dan kamunya pakai to, tapi penjelasannya ini adalah orang Indonesia dan Kensusei. Nah, ini agak bingung juga ya minasang, tapi coba minasang hafalkan kotoba ini, hafalkan kalimat ini, lalu nanti telisik sendiri minasang, insya Allah paham lah kalau ditelisik sendiri minasang. Contoh gini ya, watashi to anata wa Indonesia jin de onaji Kensusei desu gitu ya. Saya dan kamu orang Indonesia dan sama-sama Kensusei, Jisusei misalkan kayak gitu. Penasaran? Oke, seperti itu des. Itu yang pertama. Bentuk T itu tidak hanya
kata kerja saja, tapi kata benda dan kata sifat juga ada bentuk T-nya. Lalu fungsinya di sini dijelaskan bahwa fungsinya adalah untuk mengurutkan. Kalau kata kerja berarti mengurutkan kegiatannya apa, kalau kata sifat ya mengurutkan kata sifatnya apa, sedangkan kata benda juga sama mengurutkan penjelasannya apa, kayak gitu minasang. Nah, berikutnya masuk ke rumus bentuk T kara minasang ya. Rumus bentuk T kara. Oke, nah ini kata kerja aja minasang ya. Nah, kalau kata kerja cari bentuk T-nya kasih kara minasang. Oke, itu artinya adalah setelah. Oke, T kara ya, bentuk T kara. Nah, setelah makan tabete kara, setelah mandi shawa o abite kara, setelah minum obat kusuri o nonde kara, setelah apa lagi tuh, setelah pergi ke Jepang nihon ga itte kara, setelah apa lagi minasang, setelah nonton TV tolong tidur misalkan ya, setelah nonton TV tolong tidur, terebi o mite kara nete kudasai misalkan kayak gitu minasang. Oke, seperti itu des minasang. Lalu berikutnya poin ketiga di bab 16 ini ada juga kata benda satu wa, kata benda dua ga, kata sifat des kayak gitu. Artinya apa? Kata benda ini, kata benda satu ini, kata benda duanya tuh titik-titik loh kayak gitu. Misalkan contoh gini, dia wajahnya cantik gitu ya. Dia wajahnya cantik, oke? Kanojo wa kao ga kirei desu. Misalkan kayak gitu. Orang itu bahasa Jepangnya jago gitu ya. Misalkan hito wa nihongo ga jouzu desu kayak gitu minasan. Bogor asinannya enak gitu ya minasan. Asinan tau nggak bahasa Jepangnya asinan? Bahasa Jepangnya asinan tuh shiokarayan minasan. Itu ngarang ya minasan ya. Murid-murid saya tuh kayak gitu, ada gohang warui, nasi goreng itu gohang warui katanya minasan ya. Saya curhat itu gohang warui itu absurd ya minasan. Gohang warui ikaga desu ka katanya. Oke, lanjut lagi minasan ya. Bogor asinannya enak. Jadi partikel ga di sini artinya adalah nya minasan. Oke. Kata benda satu wa, kata benda dua ga, kata sifat des. Kata benda satu, kata benda duanya, kata sifat loh kayak gitu minasan. Oke, contoh gini. Bogor asinannya enak. Bogor wa asinan ga oishii desu kayak gitu. Asinan tuh tsukemono mungkin ya kalau dalam bahasa Jepang, tapi nggak tahu juga soalnya beda ya asinan Indonesia dengan Jepang kayak gitu ya minasang, seperti itu. Terus Reza Rahadian aktingnya bagus gitu ya minasang. Reza Rahadian aktingnya bagus. Reza Rahadian sang wa engi ga ii desu kayak gitu. Acting ga ii desu kayak gitu minasang. Oke, gampang ya. Contoh lagi, misalkan Lamborghini desainnya keren, misalkan Lamborghini desainnya keren, oke? Lamborghini wa desain ga keren apa? Kakoi desu, misalkan kayak gitu minasan, oke? Lamborghini desainnya keren, oke? Itu pakainya. Ada juga cara ngomong yang lain, mungkin pakai gini ya. Lamborghini no desain wa kakoi desu. Nah, itu boleh. Kalau Lamborghini no desain wa kakoi desu artinya adalah desain Lamborghini keren. Tapi kalau Lamborghini desainnya keren, nah itu Lamborghini wa desain ga kakoi desu minasan. Sebetulnya secara makna sama aja tuh, cuman cara ngomongnya aja yang beda. Kayak gitu minasan. Hito wa seiga takai desu. Orang itu badannya tinggi. Hito wa seiga hikui desu. Kayak gitu. Orang itu badannya pendek misalkan kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya itu aja sih minasang, karena gerakan mendekati dan gerakan menjauhi di video sebelumnya udah dibahas juga minasang. Itu bab 16, lanjut bab 17 minasang ya. Oke, minasang nih bab 17, tapi maaf ya lupa bab 16 itu ada yang penting juga ya minasang. Selain gerakan mendekati, gerakan menjauhi yang sebelumnya udah dibahas, tapi saya bahas lagi sekali lagi sedikit lagi minasang, saya ulas. Jadi kata guru saya dulu ketika belajar bahasa Jepang bahwa ada gerakan mendekati, gerakan menjauhi. Contoh ketika masuk kamar, kata apa dalam kalimat masuk kamar. Nah, masuk kamar ini, masuk ini adalah kegiatan yang mendekati kamar. Sedangkan keluar kamar adalah kegiatan yang memang menjauhi kamar kayak gitu. Nah, kalau mendekati pakai partikel nih, kalau menjauhi itu pakai partikel wo. Contohnya adalah masuk kamar hea ni hairimasu, keluar kamar hea wo demasu. Jadi kalau masuk ni hairimasu, kalau keluar itu wo demasu kayak gitu. Naik kereta
dan turun kereta itu juga sama minasang ya. Kalau naik kereta artinya kegiatan naik ini mendekati kereta, maka densha ni norimasu. Nah, kalau turun kereta artinya kegiatan turun ini artinya menjauhi si kereta. Kayak gitu minasang. Berarti densha o orimasu. Kayak gitu minasang. Lalu yang penting lagi di bab 16 saya lupa itu ada doyatte minasang ya. Doyatte itu artinya adalah cara bertanya bagaimana caranya. Oke. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku cinta. Gitu minasang ya, kepanjangan lah contoh itu mah minasang ya. Bagaimana cara pergi ke Tokyo? Bagaimana cara? Oke, doyatte itu adalah bagaimana cara atau bagaimana caranya. Doyatte nihon e ikimasu ka? Bagaimana cara pergi ke Jepang? Bagaimana cara bikin rujak bebek misalnya? Doyatte rujak bebek o tsukurimasu ka? Seperti itu misalnya, gampang. Seperti itu, des. Nah, sekarang masuk bab 17. Di bab 17 ini kita akan mulai berkenalan dengan konjugasi nai atau perubahan bentuk nai, kata kerja bentuk nai minasangnya. Bentuk nai di sini sama dengan bentuk maseng. Oke, ini adalah bentuk biasa atau bentuk yang kasual, dia bentuk yang kudakeru hanashi minasangnya. Bentuk yang kasual bener ya minasang, bentuk yang akrab dari maseng minasang ya. Contoh tabe maseng sama dengan tabe nai, kai maseng sama dengan kawanai. Sensei tunggu, langsung nai-nainya aja. Gimana cara ngerubah ke dalam bentuk nai minasang? Oke. Nah, cara ngerubahnya adalah tadi ya, sebelumnya dijelasin bahwa kata kerja dibagi 3, kata kerja kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok pertama yang sebelumnya bunyinya i, kelompok kedua yang sebelumnya bunyinya e, ada ji juga, ada satu kata sebelum masnya, lalu ada beberapa tokubetsu, lalu kata kerja ketiga adalah kata benda yang ada shimasnya seperti benkyo, shimas, oke, undo, shimas, dan lain sebagainya. Itu minasang ya. Dan kalau cara rumus merubah atau mengubah ke dalam bentuk nai, kata kerja pertama, oke. Kata kerja pertama sebelum masnya ada ichiribi ni mikigishi, kita ganti menjadi watara banama kagasa, lalu tambahin nai minasang. Oke, seperti itu. Contohnya, langsung contohnya ya minasang. Kaimas, sebelum masnya ada i-nya, kaimas. Nah, i-nya kita ganti jadi wa minasang. Oke, kaimas kita ganti jadi kawa, tambahin nai, maka kaimas jadi kawanai. Kayak gitu ya minasang. Terus machimas, ci-nya karena dideret ci gitu minasangnya, ci-nya kita ganti dengan ta. Jadi machimas itu kita ganti jadi mata nai, kayak gitu minasang. Lalu berikutnya kaerimas, pulang ya, kaerimas itu jadi kaeranai, kayak gitu minasang. Terus lagi tobimas, terbang gitu ya, toba nai gitu minasang. Lalu berikutnya ada shinimas, meninggal, mati minasangnya, shinimas berarti shina nai. Jadi yang tadinya dulu deret i itu ke deret a minasang ya, kecuali yang i jadi wa aja. Berikutnya lagi ada yang langsung nomimas, nomimas, mi-nya kita ganti jadi ma, no ma nai, kayak gitu ya. Kakimas, ki-nya jadi ka, kakak nai gitu ya. Kakimas menulis jadi kakak nai. Terus oyogimas misalnya, oyogimas jadi oyoga nai, kayak gitu. Terus hana shimas, hana sa nai. Otoshimas, oto sanai. Keshimas, ke sanai, kayak gitu minasang. Jadi yang tadinya ada di deret i itu ke deret a minasang. Oke. Ichiribi ni mikigishi jadi watara banama kagasa, karena kan deret i itu a, i, u, e, o, tapi kalau ini jadinya wa minasang. Terus ada maci, ta, ci, tsu, te, to nya, makanya machimas jadi matana itu karena deret a dari ci adalah ta minasang, kayak gitu minasang. Mudah-mudahan liur minasang ya, pusing ya, liur masuk lagi bahasa Belanda tuh minasang ya. Seperti itu des. Oke, ichiribi ni mikigishi sebelum masnya kita ganti menjadi watara banama kagasa, lalu tambahin nai, seperti itu.
Nah, kalau kata kerja kedua dan ketiga gampang aja minasang ya. Kalau kata kerja kedua cukup ganti dua huruf aja, maksunya kita ganti dengan nai. Tabemas tabenai, karimas meminjam karinai, okimas yang bangun tidur itu okinai. Kenapa itu tokubetsu minasang ya? Abimas mandi itu juga abinai dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau kata kerja ketiga itu shimasnya jadi shinai minasang. Oke, seperti itu ya. Benkyou shimasu, benkyou shinai dan seterusnya. Undo shimasu, undo shinai. Nah, sebelumnya ada yang khusus di dalam bentuk T. Ikimas itu jadinya ite, tapi kalau di sini ikimas itu tetap yang ngikuti kata kerja pertama, yaitu ikanai minasang, seperti itu. Nah, yang beda adalah datang. Datang kimas itu jadinya konai. Jangan tanyain kenapa. Udah dari sononya minasang ya. Kimas datang itu bentuk nainya adalah konai minasang. Oke, seperti itu. Nah, minasang coba latihan kata kerja yang sudah minasang hafalkan ubah ke dalam bentuk nai. Usahakan di bawah 2 detik, langsung harus diproses di otak minasang ya. Latihan terus, oke? Rensu surebba suru hodo minasang mo jouzu ni naru to omoimasu node gambatte kudasai. Nah, berikutnya minasang kalau udah tahu bentuk nai, kita langsung masukin. Oke, sebelum masukin rumus, bentuk nai ini saya ulas lagi bahwa bentuk nai adalah bentuk biasa atau bentuk yang kasual dari maseng. Artinya adalah bentuk yang kurang sopan dari maseng. Jadi, tabe maseng itu sopan. Tabe nai itu bentuknya kurang sopan. Nggak boleh minasang ucapkan ke orang yang minasang perlu hormati ya. Contoh ke sensei, ke senpai gitu ya. Ke orang yang perlu minasang hormati. Atau ke orang yang pertama kali kita kenal gitu ya. Yang masih perlu basa-basi kita ke orang itu nggak boleh minasang, oke? Nah, seperti itu des. Satu lagi lupa minasang ya. Arimas, oke? Arimas bentuk nainya adalah bukan aranai tapi nai minasang, oke? Makanya minasang ja arimaseng itu boleh juga janai gitu ya. Kalau ja arimaseng itu sopan, tapi kalau janai itu kurang sopan ya minasang, untuk minasang ucapkan kepada orang yang minasang perlu hormati kayak gitu minasang, oke? Itu bentuk nai ini adalah bentuk biasa atau bentuk yang kasual dari maseng. Nah, sekarang kita akan belajar rumus-rumus yang ada di bentuk nai. Yang pertama ada bentuk jangan atau tolong jangan. Tolong jangan ngapain, oke? Tolong jangan minum obat, oke? Kusuri o nomimas, bentuk nainya apa ya? No manai, oke? Kusuri o no manai de kudasai, oke? Nah, rumus jangan ini adalah nai de kudasai. Bentuk nainya apa? Tambahin de, tambahin kudasai. Jangan nonton TV, berarti terebi o minai de kudasai. Jangan datang, oke? Berarti konai de kudasai, kayak gitu minasang ya. Jangan belajar santet, misalnya minasang ya. Santet o benkyou shinai de kudasai, kayak gitu minasang. Itu yang pertama. Berikutnya ada bentuk dari harus, oke? Kita akan belajar ngomong harus dalam bahasa Jepang itu apa. Nah, rumusnya adalah bentuk nai, i-nya coret. Dari bentuk nai, i-nya coret kita ganti dengan kereba narimaseng, oke? Benkyou shinai, i-nya diganti benkyou shina kereba narimaseng, kayak gitu minasang ya. Benkyou shina kereba narimaseng. Harus minum obat, berarti kusuri o nomana kereba narimaseng, kayak gitu minasang ya. I-nya coret kayak gitu. Harus apa ya? Harus olahraga tiap hari gitu ya minasang. Mainichi undo shina kereba narimaseng dan sebagainya, oke? Lalu berikutnya ada rumus nakutemo ides. Bentuk rumus nakutemo ides ini artinya adalah nakutemo ides ini artinya adalah nggak usah atau nggak perlu, tidak perlu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu beli mobil, oke? Tidak perlu naik pesawat, tidak perlu apa minasang, kayak gitu ya. Tidak perlu naik pesawat, berarti pesawat itu
pesawat ni norimas ya. Hikoki ni norimas. Nah, bentuk dari norimas nainya apa? Bentuk nai dari norimas itu apa? Norimas ichiri berarti watara. Wah, berarti norana. Oke, noranai. Oke. Noranai i-nya coret diganti dengan kutemo i desu. Oke. Hikoki ni norana kutemo i desu. Jadi penulisan ya. Tidak usah khawatir. Khawatir itu shimpai shimas. Nah, shimpai shimas. Nah, bentuk nanya apa? Berarti shimpai shinai. Nah, shimpai shinai. I-nya coret. Shimpai shina kutemo i desu. Kayak gitu minasang ya. Gampang banget gak sih minasang? Nah, minasang lalu di bab 17, masih di bab 17 ini kita belajar made versus madeni minasang ya. Kalau made itu sampai Jakarta Made, sampai Jakarta gitu ya. Nah, kalau Madeni ini artinya adalah ada ibu-ibu namanya Deni dan udah tua, berarti emak Deni gitu ya. Nggak gitu minasang, bukan emak-emak. Nah, Madeni ini artinya adalah setelat-telatnya, selambat-lambatnya. Kapan minasang? Kayak gitu. Jadi biasanya Madeni ini terbatas hanya kata waktu aja minasang, kayak gitu minasang. Ashita madeni, oke, ashita madeni kono mondai o zenbu owarasete kudasai, misalkan kayak gitu ya. Tolong selesaikan masalah ini selambat-lambatnya besok, misalkan gitu ya. Selambat-lambatnya tahun depan, selambat-lambatnya jam 4 kayak gitu minasang ya. Reporto o kyo no 5 made ni dashite kudasai minasang ya. Tolong kumpulkan laporannya selambat-lambatnya jam 5 sore ini minasang. Artinya kalau ngomong selambat-lambatnya ya paling lambatnya jam 5 gitu. Kalau sebelumnya udah beres ya bagus, alhamdulillah kayak gitu minasang. Itu bab 17 minasang. Lanjut ke bab 18. Di bab 18 ini minasang, coba deh minasang buka kamus minasang, cari tabemas. Susah kan ketemunya. Nah, karena di bab 18 ini kita akan belajar bentuk kamus. Jadi kalau minasang cari tabemas dalam kamus itu nggak akan nemu minasang. Nah, karena itu bukan bentuk kamus. Dan sekarang kita akan belajar bentuk kamus. Bentuk U atau bentuk ru saya sering bilangnya itu bentuk U atau bentuk ru minasang. Kalau saya bilang bentuk U atau bentuk ru artinya bentuk kamus, maksudnya kayak gitu minasang ya. Seperti itu guys. Dan cara merubahnya adalah mengubah yang tadinya dulu deret mas, deret I dari bentuk mas itu ke U-nya. Maksudnya gimana? Nah, kalau kata kerja pertama, sebelum masnya ada ichiribini mikigishi, kita ganti menjadi u, tsu, ru, bu, nu, mu, ku, gusu. Kayak gitu minasang ya. Maksudnya gimana? Nah, kalau kata kerja pertama, 3 huruf yang kita hilangin. Kalau kata kerja kedua, 2 huruf yang kita hilangin. Kalau kata kerja ketiga, 3 huruf yang kita hilangin. Langsung aja deh contohnya. Contoh menghisap. Menghisap tuh suimas. Suimas. Nah, itu jadinya su gitu minasang. Oke. Suimas i-nya kita ganti di suimas i maksunya kita ganti jadi u doang. Su kayak gitu minasang. Kaimas jadi kau gitu minasang ya. Terus machimas itu matsu, mochimas motsu, tachimas tatsu kayak gitu ya minasang. Jadi cimasnya hilang. Terus kae rimas jadinya kae ru kayak gitu minasang. Terus yobimas jadi yobu kayak gitu. Shinimas shinu kayak gitu. Nomimas nomu, yomimas yomu gitu. Jadi terus kakimas kaku, kikimas kiku minasang ya. Seperti arukimas aruku kayak gitu. Lalu berikutnya oyogimas oyogu gitu. Gimasnya kita ganti jadi gu, oyogu. Hanashimas hanasu, otoshimas otosu, keshimas. Oke, seperti itu minasang ya. Kalau kata kerja pertama, ichiri bini miki gishi sebelum mas kita ubah menjadi utsuru bu numu ku gu su minasang. Nah, berikutnya kalau kata kerja kedua, oke, ganti aja maksunya dengan ru ya. Ru. Nah, ganti aja maksunya dengan ru kayak gitu. Tabemas taberu. Shirabemas shiraberu, kanggaemas kanggaeru
dan seterusnya. Kalau kata kerja ketiga, shimasnya jadi suru minasang ya. Benkyou shimasu, benkyou suru. Undo shimasu, undo suru. Kaigi shimasu, kaigi suru. Dan seterusnya. Kayak gitu minasang. Oke? Gampang ya minasang. Itu cara ngubah ke dalam bentuk kamus. Dan satu lagi, kuru. Nah, kuru ini ya kimas. Aduh, keceplosan. Ya udah lanjut aja deh minasang ya. Kimas datang, bentuk kamusnya adalah kuru minasang ya. Kimas datang, kimas itu bisa kimas datang, bisa kimas artinya adalah pakai baju minasang ya. Kalau kimas datang itu bentuk kamusnya adalah kuru, sedangkan kimas pakai baju bentuk kamusnya adalah kiru minasang. Sebelumnya juga bentuk nai gitu ya. Ingat ya, kalau kimas ini, kimas yang datang ini agak bandel sendiri minasang gitu ya. Bentuk T-nya kite, bentuk nai-nya adalah konai, bentuk U-nya kuru minasang. Oke. Kalau kimas pakai baju itu bentuk T-nya sama-sama kite, tapi bentuk nai-nya adalah kinai. Oke, bentuk ru-nya adalah kiru kayak gitu minasang. Oke, kalau pakai baju tuh kite, kinai, kiru. Kalau datang kite, konai, kuru. Nah, itu minasang, hati-hati ya, seperti itu, des. Nah, setelah tahu bentuk kamus ru, ini artinya apa sih? Nah, bentuk kamus ru ini artinya adalah sama dengan tabemas misalkan ya. Bentuk mas sama. Artinya adalah akan minasang. Tabemas akan makan. Taberu akan makan juga minasang. Oke, kaimas akan beli. Kau juga akan beli. Cuma memang ini bentuk kasual, bentuk yang kurang sopan kalau minasang gunakan kepada yang perlu minasang hormati kayak gitu. Kalau ngomong sama temen mau beli seblak misalnya gitu ya, mau beli seblak, ngobrolnya sama temen yang udah akrab, oke, seblak oh kau, oke, seblak oh kau. Tapi kalau ngomongnya sama sensei itu tetap harus pakai seblak o kaimas, karena kagak sopan kalau ngomong sama sensei pakai kau gitu minasang ya. Seperti itu. Kalau beli seblak itu bukan pakai kau ya minasang, tapi pakai uang. Oke, seperti itu des. Nah, setelah kita tahu nih arti dari arti dari bentuk kamus ru. Nah, ada juga nih rumus-rumusnya minasang ya. Rumus yang pertama kita akan belajar menyampaikan bisa ngelakuin apa. Oke? Bisa pergi ke Jepang. Nah, bisa pergi ke Jepang. Itu rumusnya adalah, kalau bisa itu rumusnya adalah bentuk kamus ru tambahin koto ga dekimasu. Oke. Ru koto ga dekimasu. Oke, seperti itu. Contohnya, bisa pergi ke Jepang. Oke. Nihon ikimasu, bentuk U-nya apa? Ikimasu. Ichiri bini miki gishi jadi utsuru bunu muku gusu. Berarti ikimasu itu jadinya iku. Nah, kederet U-nya. Oke. Nihon iku koto ga dekimasu. Kayak gitu minasang ya. Bisa minum baygon. Oke. Baygon o nomu koto ga dekimasen. Ya, kalau nggak bisa tinggal dekimasnya ganti aja dengan dekimaseng. Sensei dekiru boleh nggak kalau ngomong ke temen? Boleh. Kalau ke temen boleh dekiru, berarti kalau dekimaseng ya dekinai gitu minasang ya. Seperti itu des. Bisa apa ya? Bisa ngomong dengan bahasa Inggris misalkan ya. Eigo de hanasu koto ga dekimasu, kayak gitu minasang ya. Bisa nulis kanji, kanji o kaku koto ga dekimasu. Bisa baca kanji, kanji o yomu koto ga dekimasu gitu ya. Nggak bisa ngomong Korea, oke, bahasa Korea, kankoku go de hanasu koto ga dekimasen. Nah, misalkan seperti itu. Itu yang pertama, rumus bentuk kamus ru. Nah, berikutnya kita ini apa ya? Ini hafalin aja minasang ya. Kalau minasang ngomongin hobi dalam Jiko Shokai, minasang udah latihan minasang ya. Hajimemashite, watashi wa Lukman desu. Shumi wa bla 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 kayak gitu ya. Nah, kalau ngomongin hobi, nah ini rumus minasang ya. Kalau ngomongin hobi, hobinya di sini artinya melakukan sesuatu yang kata kerja pertama atau kedua itu harus pakai koto des. Oke? Contohnya gini, hobi saya berenang. Shumi wa
Oke, oyogu koto desu gitu minasan. Hobinya main gitar, berarti Shumi wa gita o hiku koto desu. Nah, ini kalau ngomongin Shumi itu bentuk kamus tambahin koto desu kayak gitu. Terus hobi saya baca buku. Oh, Shumi wa hong o yomu koto desu kayak gitu ya. Kalau minasang hobinya itu yang kata kegiatannya itu kata kerja pertama ataupun kedua. Nah, kalau kata kerja ketiga hobinya nggak usah pakai koto des, langsung aja kata bendanya doang. Contoh, hobi saya main bola, berarti Shumi wa saka des. Cukup ya, nggak usah pakai saka suruh koto des itu nggak usah minasang ya. Tsukawanaku mo ii desu yo. Tsukawanaku mo ii desu yo. Dari kata skaimas artinya apa? Minasang udah dijelasin sebelumnya. Oke, seperti itu kalau hobinya kata kerja termasuk kata kerja ketiga itu nggak usah pakai suruh koto des minasang. Bukan salah, suruh koto des juga silahkan, betul minasang. Tapi nggak usah lah minasang. Kata kerja ketiga mah tinggal itu aja kayak gitu. Sebetulnya berenang juga ada kata kerja ketiganya. Oke, Shumi wa sui desu. Shumi wa sui desu kayak gitu. Shumi wa apalagi tadi baca buku dokusho desu. Bisa aja sih sebetulnya seperti itu ya. Tapi itu kotobannya kotoba nanti ya, level lebih lanjut minasang. Seperti itu des. Untuk ngomongin hobi, kalau hobi minasang kata kerja pertama atau kedua tinggal pakai kamus, bentuk kamusnya apa tambahin koto des kayak gitu. Kalau kata kerja ketiga nggak usah minasang. Oke, seperti itu. Rumus berikutnya di dalam bentuk kamus itu adalah bentuk kamus tambahin maeni. Oke, rumus bentuk kamus tambahin maeni artinya adalah sebelum. Oke, sebelum makan. Oke, taberu maeni. Oke, sebelum tidur neru maeni. Sebelum beli buku misalkan ya hong o kau maeni kayak gitu minasang ya. Silahkan bentuk kamus apa tambahin maeni arti adalah sebelum titik-titik. Kalau kata kerja pertama itu bentuk kamus tambahin maeni, kata kerja kedua juga sama bentuk kamus tambahin maeni. Tapi kalau kata kerja ketiga nih, kalau kata kerja ketiga itu nggak usah pakai suruh maeni, sebetulnya tinggal pakai partikel no maeni juga udah oke. Sebelum belajar benkyo no maeni, sebelum rapat kaigi no maeni, sebelum olahraga sports no maeni dan seterusnya kayak gitu minasang ya. Bukan berarti suruh maeni juga salah, bukan minasang, tapi mungkin lebih shizeng, lebih kedengeran alami aja gitu minasang. Itu tips minasang. Oke, seperti itu deh. Gampang ya minasang. Masih di bab 18 minasang ada bentuk kotoba naka-naka minasang ya. Naka-naka biasanya diikuti dengan bentuk negatif minasang ya. Naka-naka tambahin maseng, naka-naka tambahin nai gitu minasang ya. Nah, ini artinya adalah tidak kunjung titik-titik atau enggak titik-titik dua kali minasang ya. Dua x gitu ya. Maksudnya gimana? Basu ga naka-naka kimaseng. Bisnya tidak kunjung datang. Oke. Tapi bahasa gaulnya gini kan. Bisnya nggak datang gitu minasang ya. Bahasa gaulnya tuh nggak datang. Jadi datangnya dua kali gitu minasang kayak gitu minasang boleh ya. Bisnya nggak kunjung datang silakan, itu bahasa kasualnya bahasa resminya gitu ya minasang. Tapi bahasa kasualnya nggak datang bisnya nggak datang coy gitu ya, sama aja kan minasang kayak gitu ya. Basuga nakanaka konai des, nakanaka wakaraimasen, nakanaka wakaranai gitu ya, nakanaka wakaranai nggak ngerti gitu ya, nggak kunjung ngerti gitu ya minasang. Seperti itu des, gampang ya. Lalu berikutnya ada kotoba zehi minasang ya. Zehi ini pastinya gitu ya. Atau kalau misalkan zehi diikuti dengan bentuk perintah te kudasai, biasanya zehi ini saya artikan jangan sampai enggak, oke? Jangan sampai enggak loh. Ngapain gitu ya. Zehi kita kudasai, jangan sampai enggak dateng loh, kayak gitu misalnya. Zehi asobi ini kita kudasai, jangan sampai enggak datang buat main lo, jangan sampai enggak lo ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Zehi tabete mite kudasai, jangan sampai enggak cobain makan, kayak gitu minasang ya. Zehi itu jangan sampai enggak minasang ya. Nah, zehi juga bisa digunakan untuk sesuatu keinginan ya. Zehi itte mitai desu, zehi itte mitai desu. Aduh, pastinya gitu ya, pastinya. Nah, pastinya saya pengen banget coba pergi kayak gitu ya. Itemitai belum belajar ya minasang ya. Zehi ikitai desu.
Zehi asobi ni ikitai desu. Pastinya saya pengen pergi untuk main. Kayak gitu minasang ya. Itu bab 18. Lanjut di bab 19 minasang. Oke? Sang bab 19 bab 19 ini gampang minasangnya. Bab 19 ini kita konjugasi bentuk tak perubahan kata kerja bentuk tak minasangnya. Bentuk tak ini sama aja caranya dengan bentuk T, cuma jadi tak gitu minasangnya. Kalau di di bentuk T itu kan ada rumus ichiri double T atau ichiri T binimi ende ki ite gi ide si T. Nah, kalau di bentuk tak gampang aja. Ichiri double ta, binimi enda, ki ita, gi ida, sisita. Kalau kata kerja kedua, masnya coret diganti dengan ta. Kalau kata kerja ketiga, si masnya coret diganti dengan shita minasangnya. Kimas yang datang itu jadi kita minasang. Dan kimas pakai baju juga sama-sama kita minasang kayak gitu des. Dan pergi itu ite kalau di dalam bentuk T, kalau di dalam bentuk ta ya ita minasang kayak gitu ya, gampang ya minasang. Kalau udah tahu bentuk T, bentuk ta nggak susah, tinggal ubah jadi a aja minasang kayak gitu des. Oke, nah artinya apa sih bentuk tak di sini? Artinya adalah bentuk yang biasa atau bentuk yang nggak formal dari mashita lampau gitu minasangnya. Tabemashita. Nah, kalau kalau bentuk biasa atau bentuk gaulnya adalah tabeta gitu minasang. Terus kuruma o kaimashita itu bentuk yang formal. Bentuk yang non formalnya adalah kuruma o katta kayak gitu. Pergi ke Jepang, nihon e ikimashita. Nah, pergi ke Jepang bentuk biasanya nihon e itta kayak gitu minasang ya. Gampang ya, bentuk ta ini adalah pertama bentuk yang biasa daripada bentuk mashita atau bentuk yang kasual non formal dari bentuk mashita. Artinya minasang ini nggak cocok untuk minasang ucapkan kepada orang yang perlu minasang hormati. Kalau ke temen, kemarin gua makan pencok ya. Kemarin gua makan pencok. Kino pencok o tabeta. Kalau ngomong ke temen. Tapi kalau ngomongnya ke sensei, ke kino pencok o tabemashita kayak gitu minasang. Oke? Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di dalam bentuk tak ini rumusnya adalah ada rumus tari shimas minasang ya. Tari shimas. Artinya adalah kalau sebelumnya kita pernah belajar bentuk mas. Oke, artinya mengurutkan kegiatan. Kegiatannya harus berurutan. Nah, kalau sekarang ini kalau misalkan dalam seharian tuh kita banyak melakukan kegiatan. Contoh bangun tidur, gosok gigi, makan, mandi, terus belajar, meeting misalnya, nonton TV, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan sehari tersebut kita kan males banget ya kalau misalkan harus ngabsen kegiatan kita satu persatu minasang. Nah, itu pakainya tari shimas. Kita ambil aja kita ambil aja kegiatan yang kita anggap mewakili dari kegiatan kita. Kegiatan penting dari itu apa? Misalkan gini. Kino, kemarin, watashi wa nihongo benkyou shitari, eiga o mitari shimashita. Kayak gitu misalnya tari shimas kayak gitu ya. Tari shimas dan yang menunjukkan dia lampau atau tidaknya adalah ujungnya. Kalau lampau berarti shimashita, kalau nggak lampau berarti shimas kayak gitu. Terus bisa nggak dilanjutin dengan te kudasai? Bisa aja gitu minasang ya. Di Jepang kamu di Jepang kamu nonton AKB misalkan. Di Jepang nanti kamu nonton AKB pergi ke Akihabara dan lain-lain. Nah, itu kan perintah ya minasang ya. Nihon de AKB48 o mitari Akihabara ittari shite kudasai misalkan. Kayak gitu minasang ya. Tabako o suttari osake o nondari shinai de kudasai. Jangan ngerokok, minum sake dan lain-lain. Jadi tari shimas ini saya lupa ya arti dari tari shimas tuh titik dan lain sebagainya kayak gitu minasang ya. Jadi kalau dalam kata benda ada ya nado, kalau dalam kata benda, kalau kata kerja itu tari shimas. Dan tari setelah tari yang terakhir harus disambungkan dengan shimas. Nah, maksudnya shimas ini bisa minasang ubah lagi. Shite kudasai, shinai de kudasai, shita hou ga ii desu misalkan nanti ya, suruh main nih
shite kara misalkan. Minasang boleh tuh dipakai shitai des juga boleh minasang. Oke, maksudnya kayak gini, jangan sampai kayak gini. Contoh gini ya. Eh, Eiga o mitari, kaimono shitari, tabemashita. Itu nggak tepat, minasang nggak tepat karena setelah tarinya langsung tabemashita. Jadi setelah tari itu kanarazu shimasu o tsukete kudasai. Harus ada shimasnya, oke? Kalau kalau tadi kurang tepat karena tari tabemashita. Nggak begitu minasang. Mudah-mudahan paham ya. Nah, yang benar tuh misalkan gini, misalkan ada 3 kegiatannya, oke? Kaimono shitari, eiga o mitari, tabetari, shimashita. Nah, jadi setelah tari itu harus ada shimasnya, minasang. Nah, shimas ujung terakhir ini, minasang boleh kembangkan lagi dengan te kudasai, dengan shite kudasai, dengan shinai de kudasai, dengan surumae ni, dengan shite kara, dan lain sebagainya. Kayak gitu, minasang. Oke? Gampang ya? Itu bab 19. Lalu, di bab 19 ini juga kita belajar tentang menjadi titik-titik. Oke? Contoh, jadi dokter, bahasa Jepangnya apa? Jadi panas, jadi murah, jadi mahal, jadi praktis, dan seterusnya. Nah, rumusnya nih hafalin minasangnya. Kalau kata benda dan kata sifat na, itu kasih partikel ni. Kata benda, kata sifat, nah itu na-nya nggak dipakai ya. Kata benda dan kata sifat na itu pakai partikel ni, kasih narimas minasang. Contoh gini, jadi dokter tuh isya. Nah, jadi dokter tuh isya ni narimas gitu ya, minasang. Jadi ganteng berarti hansamu ni narimas. Jadi cantik kirei ni narimas. Jadi rame nigiaka ni narimas. Kayak gitu, minasang. Terus kalau misalkan pengen jadi dokter bisa nggak sensei? Ya bisa aja. Pengen itu kan masnya aja diganti dengan tai des gitu ya. Pengen jadi dokter, isya ni naritai des. Pengen jadi sensei, sensei ni naritai des. Kayak gitu. Itu kalau kata benda dan kata sifat na, itu dikasih partikel ni, kasih naritai des. Nah, kalau kata sifat i-nya coret diganti dengan ku, kasih narimas. Kalau tadi kata sifat na dan kata benda itu kasih ni narimas, kalau kata sifat i itu i-nya coret diganti dengan ku narimas. Jadi mahal, takai, takaku narimas. Jadi enak, oishiku narimas. Jadi murah, yasuku narimas. Kayak gitu minasang, gampang ya bab 19. Terakhir di review kita ini adalah bab 20 minasang, dan bab 20 ini fokus menjelaskan tentang bentuk futsuukei. Futsuukei ya, futsuukei. Nah, bentuk biasa minasang atau bentuk kasual, bentuk yang non formal dari percakapan bahasa Jepang ini minasang biasa dengarkan di dalam percakapan sehari-hari di Jepang, baik itu di anime, drama, dan lain sebagainya. Kayak gitu minasangnya. Bentuk biasa itu udah saya jelaskan sejak awal minasang. Oke, bentuk biasa dari tabemas. Nah, contoh kita ambil kata tabemas aja ya. Bentuk biasa atau bentuk yang nggak sopan dari tabemas adalah taberu. Bentuk nai, tabemaseng itu tabe nai. Oke, terus bentuk tabemashita itu adalah tabeta. Bentuk maseng deshita adalah tabenai. I-nya kan coret tuh diganti dengan kata lampau kan. Kalau kata sifat i-nya coret diganti dengan kata tuh lampau gitu minasang. Maka tabemas, taberu, tabemaseng, tabenai, tabemashita, tabeta, tabemaseng deshita, tabenakata. Itu bentuk biasa minasang. Oke, seperti ashita nihon e iku. Oke, cara ngomongnya gitu minasang. Kalau nanya tuh ditaikin gitu ya. Ashita nihon e iku? Ashita nihon e iku no? Maka ashita nihon e iku no? Kayak gitu minasang. Gohan o tabeta? Gohan o tabeta? Kalau bentuk sopannya kan gohan o tabemashita ka? Nah, kalau cara ngomongnya gohan o tabeta? Gohan o tabeta no? Kadang-kadang ada ta no, agak no naik ke atas minasang. Itu bentuk biasa dari kata kerja. Kalau kata benda atau kata sifatnya itu desnya jadi da. Oke. Ano hito wa hansamu desu. Itu sopan. Ano hito wa hansamu da. Hansamu da. Ano hito wa hansamu ja arimasen. Ano hito wa hansamu ja nai. Kayak gitu ya. Hansamu ja arimasen itu jadi ja nai. Karena bentuk nai dari arimas kan nai doang. Kayak gitu nasanya. Ano hito hansamu ja nai. Nah, kalau misalkan di anime-anime mungkin misal udah sering denger Janeo. Janeo itu nggak tahu ya. Kalau dulu tempat kerja saya ketika saya magang di Jepang itu ya kayak gitu.
minasang bahasa-bahasanya. Maka karena bayangin minasang, saya berangkat ke Jepang baru bab 9, langsung terbang ke Jepang, dan setelah terbang di Jepang saya mendarat dulu minasang. Nggak mungkin kan terbang terus minasang ya. Nah, di situ saya kaget dengan bahasa Jepang yang saya pelajari di Indonesia tuh jauh banget gitu loh. Bentuk kamus baru bab 9 loh minasang. Belum bentuk T belum tahu, bentuk nai belum tahu, bentuk kamus belum tahu, bentuk apapun belum tahu, kayak gitu minasang ya. Seperti itu. Oke, lanjut minasang. Itu bentuk biasa dari kata sifatna dan kata benda adalah kalau des jadi da, kalau ja arimaseng jadi janai, kalau desta yang lampau itu jadi datta, kalau misalkan yang ja arimaseng desta itu jadi janakatta. Kayak gitu minasang. Kalau kata sifat i gampang aja. Kono tabemono wa oishii des. Jadinya desnya aja hilangin. Kono tabemono wa oishii. Kayak gitu minasang ya. Desnya dihilangin. Kono tabemono wa oishiku nai desu. Kono tabemono wa oishiku nai. Kayak gitu minasang ya. Kono tabemono wa oishikatta desu. Kono tabemono wa oishikatta. Gitu minasang ya. Kono tabemono wa oishiku nakatta desu. Kono tabemono wa oishiku nakatta. Gitu minasang, tanpa ada des. Kayak gitu, itu bentuk biasanya minasang. Omae genki? Omae genki? Lu sehat gitu ya. Genki da yo. Genki da yo. Genki desu yo. Kayak gitu minasang. Seperti itu minasang. Gampang ya bab 20 ini. Untuk sedang itu kan ada teimas minasang ya. Tabete imas. Lalu bentuk kamusnya kan harusnya tabete iru ya, tabete iru. Nah, dalam bentuk percakapan biasa kadang-kadang i-nya tuh nggak terdengar jelas atau bahkan dihilangin gitu ya minasang. Tabete iru tuh tabete iru tuh jadi tabeteru, materu, kayak gitu minasang. Mungkin minasang pernah dengar ya, aishiteru itu artinya adalah, sebetulnya panjangnya adalah aishiteiru kayak gitu, tapi dihilangin kayak gitu, itu bentuk biasa. Kadang-kadang wakaranai juga jadi wakane yo, wakanai gitu, wakanai gitu ya, nggak wakaranai dengan jelas. Kadang-kadang wakanai yo kayak gitu minasang ya, seperti itu. Lalu ada desga, itu diganti dengan kedo. Oh, kore oishi kedo. Kedo itu artinya sama dengan desga yang artinya tapi minasang. Kayak gitu minasang. Itu aja bab 20 minasang di review part 4 ini. Mudah-mudahan minasang bisa paham. Ja minasang, kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaklum dan dimaafkan minasang. Semoga video ini bermanfaat buat minasang. Kono douga ga minasang ni totte yakudetachimasu yo negatte orimasu. じゃあ皆さんもし、この動画が皆さんにとって役に立つと思ったらぜひチャンネル登録ボタン、OK、Subscribe のボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。また皆さんのいいねのボタンも Like のボタンも押してください。また質問とか、何かが皆さん、例えばいいこと、これをやってください、これを作ってくださいという依頼があったら、ぜひコメント欄に皆さんに書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ最後の言葉は、ハヌピス、ハトノンビサン、dan いってらっしゃい。皆さんや。